tahu nggak maraknya fenomena tadi terjadi karena apa? Benar, karena ternyata masih banyak orang yang mudah menerima informasi tanpa dikritisi terlebih dahulu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika menerima informasi yang belum pasti kebenarannya? Yuk cari tahu lewat ilustrasi ini. Masih doyan nge-game bro? Ya masih dong, kemarin aja gue habis ikut e-sport Mobile Legends. Halah, sok-sokan disebut e-sport padahal cuma duduk sambil nge-game. Itu kan bukan olahraga. E-sport itu olahraga. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol bareng teman, tapi ujungnya malah berdebat? Padahal yang didebatin itu sudah ada faktanya. Contohnya soal e-sport tadi, kamu bertanya-tanya, benar nggak sih e-sport itu olahraga? Terus kamu nebak, kayaknya sih e-sport itu bukan olahraga. Nah, untuk tahu tebakan kamu benar atau enggak, kamu harus menyelidiki informasi dan data yang relevan. Banyak yang menganggap e-sport bukan olahraga karena aktivitas ini hanya mengutamakan koordinasi otot kecil, tidak seperti sepak bola yang membutuhkan koordinasi otot besar. Tapi bagaimana dengan olahraga memanah yang juga mengutamakan hal yang sama? E-sport sama dengan olahraga lainnya yang membutuhkan latihan gerak otot. Pemain e-sport di Optic Gaming memiliki jadwal latihan ketat yang bisa memakan waktu hingga 12. Menurut hasil studi Jerman pada tahun 2016, atlet e-sport menghasilkan hormon stres di tubuh mereka setara dengan pembalap dan detak jantung setinggi 160 sampai 180 per menit setara dengan berlari maraton. Berdasarkan penelitian tadi, dapat disimpulkan bahwa e-sport memang salah satu cabang olahraga. Tapi, apa pernyataan ini memang sudah diakui? Terbukti pada tahun 2022, e-sport menjadi salah satu cabang olahraga di Asian Games. Bahkan, Komite Olimpiade Internasional pun sudah mengakui bahwa e-sport merupakan olahraga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-sport merupakan olahraga karena atlet e-sport harus menyiapkan daya tahan fisik, keseimbangan berpikir, dan konsentrasi, yang dimana hal itulah yang kita lihat dari sisi sport. Nah, jika setiap mendapat informasi kita mengikuti tahapan berpikir tadi, artinya kita sudah menerapkan cara berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tahu lebih banyak informasi tentang berpikir kritis, kamu bisa memindai QR Code dan coba bandingkan informasi yang ada di masing-masing link. Nah, kalau kamu sudah menerapkan cara berpikir kritis, kira-kira apa sih manfaat yang akan kamu dapat? Pertama, di bidang pribadi. Dengan berpikir kritis, kamu bisa mengevaluasi tiap keputusan dan tindakan yang telah dilakukan agar kedepannya kamu tidak salah memilih keputusan dan bisa berkembang. Kedua, bidang belajar. Berpikir kritis bermanfaat untuk meningkatkan penalaran. Kita perlu memberdayakan pikiran dengan menghubungkan hipotesis dengan fakta data aktual. Dengan begitu, kita bisa menarik kesimpulan dan membuat sebuah keputusan. Ketiga, pada bidang sosial. Dengan berpikir kritis, kita dapat mengembangkan persepsi terhadap fenomena di sekitar dan mampu mengekspresikan pendapat serta perasaan ke orang lain. Terakhir, pada bidang karir. Dengan berpikir kritis, kita dapat menilai informasi mengenai pilihan karir sehingga kita dapat membuat keputusan terkait pilihan karir yang akan kita jalani. Dari manfaat-manfaat tadi, kita bisa tahu bahwa memiliki keterampilan berpikir kritis ini memanglah sangatlah penting. Sekarang yuk latihan menerapkan berpikir kritis dengan menemukan pemecahan masalah dari kasus yang berkaitan dengan 4 bidang tadi. Setelah mengetahui tahap-tahap dalam berpikir kritis dan manfaatnya, kita bisa membandingkan orang yang kritis dengan yang tidak. Apa sih perbedaannya? Orang yang kritis akan mengumpulkan data untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang ia terima, sehingga ia dapat menarik kesimpulan dan membuat sebuah solusi permasalahan sendiri berdasarkan data yang telah terseleksi. Nah, sedangkan orang yang tidak kritis, ia akan mudah membenarkan informasi hanya berdasarkan pendapat dan keyakinan pribadinya. Nah, untuk tahu tebakan kamu benar atau enggak, kamu harus menyelidiki informasi dan data yang relevan. Pemberian layanan klasikal dengan materi critical thinking untuk generasi S. Ustadz Didi di sini terlibat secara aktif dan saling berdiskusi. Didi juga dapat memindai informasi lebih lanjut mengenai berpikir kritis yang sudah ada pada video animasi tersebut. Setelah memahami konsep berpikir kritis, Guru BK mendorong Ustadz Didi untuk mempraktikkan tahapan berpikir kritis
kritis dengan mengkaji konsep berpikir kritis yang ada di video dan memasukkannya ke dalam konseptualisasi lembar kerja yang sudah disediakan.